Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam listiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzaqina wa an'amina listijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qadha'i hajatina wa li tanfidi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, pembahasan tentang keutamaan ilmu, bagian yang kelima. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa keutamaan ilmu yang telah kami kumpulkan ada 28, dan yang sudah kita kaji sebanyak 23 keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Saat ini kita akan melanjutkan keutamaan ilmu yang ke-24. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatu. Rawahu Tabrani. Barang siapa tidak memiliki keinginan kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka bagi orang tersebut memiliki pahala seperti haji yang sempurna. Berarti keutamaan yang ke-24 adalah orang yang menuntut ilmu memiliki pahala seperti orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Hadis ini bisa dibaca di dalam kitab Mu'jamul Kabir li Tabrani juz 8 halaman 94.
Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid juz 1 halaman 329 menyatakan bahwa seluruh perawi hadis tersebut adalah orang-orang yang terpercaya. Berikutnya keutamaan ilmu yang ke-25 adalah mencari ilmu pahalanya lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Keutamaan ini adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Hal ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib juz 1 halaman 88. Imam Asy-Syafi'i menyatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Menuntut ilmu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Kita bisa membayangkan dengan menuntut ilmu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Bahkan dalam keutamaan yang ke-26 di sini dipertegas lagi, majelis ilmu lebih utama pahalanya dibanding dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain selama 60 tahun. Subhanallah. Majelis ilmu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain selama 60 tahun. Keutamaan ini adalah menurut sahabat Abdullah bin Umar. Hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syirbini di dalam tafsir Sirajul Munir juz 4 halaman 241. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanatan. Majelis fikih atau pemahaman ilmu agama pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Imam Asy-Syirbini di dalam tafsir Sirajul Munir juz 4 halaman 241 juga mengungkapkan bahwa Syekh Sulaiman Al-Bujairami menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibadah selama 60 tahun ini adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Lantas keutamaan yang ke-27, orang yang mencari ilmu tidak akan tergolong orang yang malu dan sombong. Sekali lagi, keutamaan orang yang mencari ilmu diantaranya yang ke-27 adalah ia tidak tergolong orang yang malu dan sombong. Keutamaan ini diungkapkan oleh Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durar Al-Muntathirah juz 1 halaman 284 dan oleh Al-Amiri
di dalam kitab Jiddul Hafiz fi bayani ma laisa bihadits juz 1 halaman 258. Imam Mujahid menyatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir. Tidaklah mempelajari ilmu seorang yang pemalu dan tidak pula orang yang sombong. Imam Mujahid, siapakah Imam Mujahid? Beliau bernama asal Mujahid bin Jabir. Julukan beliau adalah Abul Hajjaj, seorang mantan budak Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Beliau seorang ulama besar dari golongan para tabi'in dan juga salah satu di antara perawi hadis, ulama ahli tafsir dan ulama yang terkenal pada masa tabi'in. Beliau berguru pada sahabat Ibnu Abbas dan meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, Abu Hurairah, dari Sa'ad, dari Abdullah bin Umar dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Keterangan ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Qurra Al-Kubar karya Imam Az-Zahabi juz 1 halaman 36. Kemudian keutamaan ilmu yang terakhir, yang ke-28, jika antara ilmu dibandingkan dengan harta, maka akan lebih utama ilmu, bahkan memiliki 7 keutamaan dibandingkan harta. Menurut pendapat yang lain, memiliki 10 keutamaan dibandingkan harta. Keutamaan ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti keterangan yang ada di dalam Tafsir Ar-Razi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 3 halaman 396. Kemudian juga disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Wahid An-Naisaburi di dalam Tafsir Ghara'ibil Quran juz 1 halaman 221. Juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami di dalam Tuhfatul Habib ala Sarhil Khatib juz 1 halaman 88 dan kitab Hasyiah Al-Bujairami ala Khatib sebagai muqaddimahnya. Qala Aliun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, al-ilmu afdalu minal mali bisab'ati aujuhin. Ilmu lebih utama jika dibandingkan dengan harta dengan 7 keutamaan. Awaluha al-ilmu mirathul anbiya wal malu mirathul farainah. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan golongan Fir'aun. Atsani, yang kedua, al-ilmu la yanqusu bin nafaqah wal malu yanqusu biha. Keutamaan yang kedua menurut Sayyidina Ali, ilmu jika dikeluarkan tidak akan berkurang, tetapi harta jika dikeluarkan pasti berkurang. Ya, contoh misalkan ada orang yang
bisa membaca Fatihah, kemudian Fatihahnya ini diberikan kepada 10 orang, Fatihahnya satu diberikan kepada 10 orang, bisa apa enggak? Bisa. Justru Fatihah yang satu diberikan kepada 10 orang ini tidak menjadi hilang, malah menjadi 11 Fatihah. Jadi ilmu itu satu dikurangi 10 sama dengan 11. Berbeda dengan harta. Kalau harta, kita punya uang 10.000, kita berikan kepada orang 10, masing-masing 10.000, tidak bisa. Tapi kalau ilmu bisa. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, ats-tsalitsu al-malu yahtaju ilal hafidh wal ilmu yahfadhu sahibah. Perbandingan antara ilmu dan harta yang ketiga, Sayyidina Ali menyatakan kalau harta itu membutuhkan penjagaan. Jadi orang yang punya harta harus bisa menjaga hartanya. Sedangkan ilmu itulah yang akan menjaga terhadap pemiliknya. Jadi kalau harta itu butuh dijaga, kalau ilmu akan menjaga. Tapi kan aneh, yang dicari justru malah yang butuh dijaga, bukan yang menjaga. Jadi misalkan ada orang yang ditawari antara uang dan ilmu, milih mana? Ya, kalau ditawari seperti itu jawabnya ya uang sama ilmu, kan begitu jawabannya. Tapi kalau pilihannya itu atau, maka yang harus dipilih adalah ilmu, seperti kisah Nabi Sulaiman yang ditawarkan oleh Allah memilih antara ilmu, kekuasaan, dan harta. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu, lantas kekuasaan dan harta juga diberikan oleh Allah sebagai penghargaan, sebagai hadiah, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sayyidina Ali melanjutkan, ar-rabi'u, yang keempat, perbedaan antara ilmu dan harta. Idza matar rajulu yabqa maluhu wal ilmu yadkhulu ma'ahul qabr. Harta, jika pemiliknya meninggal, maka hartanya tidak akan ikut bersama dengan pemiliknya, dia akan tertinggal. Nggak ada ceritanya orang jualan helm kalau mati semua helmnya ikut dikubur, nggak ada. Hartanya akan tertinggal. Sedangkan ilmu, jika pemiliknya meninggal, maka ilmu itu akan menyertai pemiliknya. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, al-khamisu al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafir wal ilmu la yahsulu illa lil mu'min. Yang kelima, harta itu bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang mukmin atau orang kafir. Tetapi ilmu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mukmin. Asadisu, kemudian yang keenam, jami'un nas yahtajuna ilal alim fi umuri dinihim
wala yahtajuna ila sahibil mal. Perbandingan ilmu dan harta yang keenam, seluruh manusia akan membutuhkan orang yang berilmu dalam urusan agama, dan mereka tidak membutuhkan orang-orang yang memiliki harta. As-sabi'u, yang ketujuh, al-ilmu yuqawwir rajula 'alal mururi 'ala sirat wal malu yamna'uhu minhu. Perbedaan antara ilmu dan harta yang ketujuh adalah ilmu akan memantapkan seseorang ketika melewati siratal mustaqim, sedangkan harta akan membebani terhadap orang tersebut pada saat ia melewati siratal mustaqim. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah bahwa harta itu besok akan dikalungkan pada orang-orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Padahal kita tahu lewat siratal mustaqim tanpa membawa beban apapun itu kesulitan. Makanya Sayyidina Ali menyatakan perbedaan antara ilmu dan harta yang ketujuh adalah ilmu bisa memantapkan langkah pemiliknya saat ia melewati siratal mustaqim, sedangkan harta justru akan membebani, akan memberatkan kepada pemiliknya saat ia melewati siratal mustaqim. Lantas Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri mengutip ada 10 keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seperti keterangan yang beliau sampaikan di dalam kitab Usfuriyah halaman 4. Jadi kalau dalam kitab sebelumnya dinyatakan 7, tetapi Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri menyatakan ada 10 yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berarti ada 3 penambahan yang berikutnya. Tambahan yang pertama, wa sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yusfa'u yaumal qiyamah. Pemilik harta akan dihisab besok pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan berhak memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Perbedaan yang sangat jauh antara ilmu dan harta. Kemudian tambahan yang kedua, al-malu yuqassil qalba wal ilmu yunamirul qalba. Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat menerangi hati. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dengan alasan harta, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya, yang termasuk pelanggaran-pelanggaran berat, termasuk dosa-dosa besar. Karena memang harta itu bisa mengeraskan hati, membuat mata menjadi gelap. Tapi sebaliknya ilmu dapat menerangi hati. Kemudian tambahan yang ketiga, sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, 10 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Sahibul mali yadda'i rububiyah bisababil mal wa yadda'i sahibul ilmil ubudiyah. Para pemilik harta akan cenderung
mengaku sebagai Tuhan, karena dia merasa memiliki segalanya, dia berkuasa atas segalanya. Tetapi pemilik ilmu justru memiliki kecenderungan untuk mengajak melakukan ibadah. Inilah tentang keutamaan-keutamaan ilmu yang kita kaji dan kita bahas, dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan yang berikutnya dengan tema yang berbeda, yakni ancaman bagi yang tidak berilmu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat dan kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan ilmu tersebut. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi